Halo guys, kembali lagi di channel Teateris. Di video ini, kita akan merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Human Centipede yang rilis pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang seorang ahli bedah Jerman gila yang menculik 3 turis dan bergabung dengan mereka melalui pembedahan mulut ke anus membentuk manusia kelabang. Penasaran kan? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film ini, diperlihatkan sebuah mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan. Di dalamnya ada seorang pria yang sedang memandangi sebuah foto. Foto tersebut adalah foto 3 anjing yang dijadikan satu. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil berhenti tepat di belakang mobil pria tadi. Supir truk tersebut keluar untuk buang air. Pria tadi mengikutinya dengan membawa sebuah senapan. Di saat yang tepat, pria itu menembakkan senapannya ke supir truk. Latar berganti menjadi di sebuah hotel. Ada 2 orang wanita yang berambut keriting bernama Jenny dan yang berambut lurus bernama Lindsay. Jenny sibuk menelpon untuk menanyakan arah ke klub bunker. Sedangkan Lindsay sibuk menelpon teman mereka yang bernama Amy. Jenny dan Lindsay berencana pergi ke klub bunker. Namun di perjalanan mereka tak tahu arah mana yang benar. Sialnya lagi, ban mobil mereka bocor. Mereka mencoba menelpon rental servis mobil, namun tidak dapat tersambung karena tidak ada sinyal. Saat mereka sedang panik, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka berdua berteduh di dalam mobil sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil dengan pengemudinya adalah seorang pria tua yang memakai bahasa Jerman. Jenny dan Lindsay berusaha untuk meminta bantuan kepada pria itu dengan memakai bahasa Inggris. Namun pria itu terus berbicara menggunakan bahasa Jerman. Akhirnya Jenny berusaha untuk melihat kamus agar bisa mengerti apa yang dibicarakan pria tua itu. Dan ternyata pria tua itu mengajak mereka berdua untuk berhubungan badan. Jenny dan Lindsay yang ketakutan hanya bisa diam sambil berharap pria tua itu segera pergi. Setelah pria tua itu pergi, mereka berdua memutuskan untuk keluar dari mobil dan berjalan untuk mencari bantuan. Awalnya, Jenny menolak ide itu. Lebih baik untuk menunggu di mobil karena lebih aman. Namun Lindsay tidak mau hanya menunggu sampai pagi. Ia keluar dari mobil. Jenny yang tidak ingin ditinggal sendirian pun mengikutinya. Mereka berjalan tak tentu arah di cuaca yang sangat dingin. We've been out here for like an hour, okay? Yeah, I know. Jenny pun marah kepada Lindsay karena telah berjam-jam mereka jalan namun tak juga ditemukan titik terang. Di tengah keputusasaan mereka menemukan sebuah cahaya yang diyakini adalah cahaya dari sebuah rumah. Mereka bergegas pergi ke sumber cahaya. Ternyata itu benar sebuah rumah. Mereka mengetuk pintu agar bisa meminta bantuan. Pemilik rumah itu membukakan pintu dan pemilik rumah itu adalah pria yang menembak supir truk tadi. Jenny dan Lindsay meminta pria itu untuk menelpon layanan darurat mobil. Pria itu menurutinya dan pergi ke dapur sambil menyiapkan air untuk mereka. Namun ternyata pria itu hanya berpura-pura menelpon dan mencampurkan sesuatu ke air yang akan mereka minum. Pria itu membawakan air ke Jenny dan Lindsay. Mereka meneguknya pelan. Untuk mencairkan suasana, Jenny berusaha untuk mengajaknya mengobrol dengan menanyakan apakah ia tinggal di sana bersama istrinya atau tidak. Dan pria itu menjawab bahwa ia tidak suka dengan manusia. Di lain sisi, Lindsay malah menumpahkan minumnya dan pria itu tiba-tiba berteriak sambil terus bersumpah serapah lalu pergi untuk mengambil handuk. Jenny dan Lindsay yang terkejut langsung memutuskan untuk pergi. Namun Jenny tertidur karena merasa kelelahan. Lindsay yang sadar bahwa Jenny tidur karena minuman yang diberi pria tua langsung mencoba kabur dengan susah payah karena minuman itu juga telah bereaksi kepadanya. Ia berusaha menyeret tubuhnya menuju pintu. Namun hasilnya ia tetap tertangkap dan dibius oleh pria tadi. Pagi harinya Jenny dan Lindsay terbangun dengan keadaan terikat. Di samping mereka juga ada seorang supir truk yang ditembak oleh pria itu. Mereka berteriak ketakutan. Pria itu pun datang dengan membawa 1 suntikan. Ia lalu menyuntikannya ke supir truk karena dianggap tidak cocok. Supir truk itu pun mati. Pria itu mengubur jasad supir truk itu di belakang rumahnya dan mencari korban baru. Korban baru pun ditemukan dan rencananya siap dijalankan. Pria itu mengenalkan dirinya dan rencananya. Namanya adalah Dr. Hyder.
dokter ahli bedah ternama yang ahli memisahkan manusia kembar siam. Namun sekarang ia akan melakukan eksperimen untuk menyatukan manusia. Sebelumnya ia pernah bereksperimen terhadap anjing. Namun sayang ketiga anjing itu mati. Oleh sebab itu ia menjadikan manusia sebagai bahan eksperimen karena tubuh manusia jauh lebih kuat. Mengubah manusia normal menjadi manusia lipan atau human centipede, yang tentu membuat Jenny, Lindsay, dan korban baru bernama Katsuro berteriak ketakutan. Mereka bertiga adalah sama-sama turis yang datang ke Jerman. Jenny dan Lindsay dari Amerika Serikat dan Katsuro dari Jepang. Keesokan harinya, Dr. Hyder mencoba membius mereka bertiga. Namun Lindsay berhasil melarikan diri walau tangannya terluka akibat jarum infus yang merobek kulitnya. Lindsay mengunci dirinya di sebuah kamar. Dr. Hyder berusaha mengejarnya dan marah melihat pintu yang terkunci. Setelah suara Dr. Hyder hilang, Lindsay mengambil sesuatu untuk memecahkan jendela. Dan ternyata Dr. Hyder telah menunggunya di sana. Lindsay panik langsung berusaha membuka pintu sementara Dr. Hyder berusaha memecahkan jendela. Ia berhasil lari namun ia terjatuh di kolam renang. Ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya lampu padam. Dr. Hyder berusaha mencari tahu penyebab lampu padam, namun Lindsay berusaha melarikan diri. Ia mencoba membawa Jenny bersamanya, namun sayang ia berhasil dibius oleh Dr. Hyder. Operasi pun dijalankan. Mereka dibius dan Dr. Hyder fokus pada rencananya. Katsuro di depan sebagai kepala. Ia yang anusnya dirobek dan disambung dengan mulut Lindsay. Ia yang nantinya akan memakan makanan lalu kotorannya akan dimakan oleh Lindsay dan terakhir dikeluarkan oleh Jenny. Lindsay yang di posisi tengah harus menjadi yang paling tersiksa. Anus dan mulutnya dirobek. Hal itu dilakukan Dr. Hyder karena Lindsay yang mencoba untuk kabur. Jenny dan Lindsay yang mulutnya dirobek tidak bisa berbicara karena mulutnya yang dijahit dengan anus orang di depan mereka. Gigi mereka juga dicabut. Operasi itu berjalan lancar, namun keadaan Jenny, Lindsay, dan Katsuro sangat lemah. Hal itu membuat Dr. Hyder khawatir eksperimennya akan gagal. Dr. Hyder pun terus menunggu dan merawat mereka agar cepat pulih. Dan akhirnya Dr. Hyder berhasil membuat mereka bertiga menjadi manusia lipan. Ia sangat senang hingga tak lupa untuk mengabadikan momen itu. Ia bahkan menangis terharu melihat hasil karyanya. Dan mereka bertiga hanya mampu menangis ketakutan. Mereka bertiga dikurung layaknya binatang. Katsuro terus berteriak marah. Jenny dan Lindsay hanya mampu menangis sambil menguatkan satu sama lain. Mereka benar-benar diperlakukan seperti anjing. Diperintahkan untuk membawa koran untuk Dr. Hyder. Bahkan diberi makan layaknya anjing. Katsuro yang sudah sangat muak mencoba menggigit kaki Dr. Hyder. Dr. Hyder yang sangat marah akhirnya menendang wajahnya hingga mimisan. Hari-hari mereka dipenuhi siksaan yang semakin tidak manusiawi. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan pernah suatu hari mereka diikat di pinggir kolam renang. Sedangkan Dr. Hyder sibuk berenang. Mereka mencoba kabur namun sayang Dr. Hyder menyadarinya. Mereka bertiga pun dipukul habis-habisan oleh Dr. Hyder agar mereka tak mengulanginya lagi dan harus menuruti apa yang Dr. Hyder perintahkan. Mereka hanya bisa pasrah. Suatu ketika Dr. Hyder sedang memeriksa kondisi mereka bertiga. Dr. Hyder pun sadar bahwa Jenny sudah sekarat. Mulutnya terus mengeluarkan darah. Dr. Hyder pun berniat untuk mencari korban baru untuk menggantikan posisi Jenny. Tentunya dengan membunuh Jenny terlebih dahulu. Niatnya dibatalkan oleh suara bel yang berbunyi nyaring. Ternyata itu adalah dua orang polisi yang sedang menyelidiki ketiga turis yang hilang dan satu supir truk. Mereka mencurigai Dr. Hyder karena mobil ketiga turis itu ada di dekat rumah Dr. Hyder. Dan mobil Dr. Hyder yang berada di depan mobil truk yang supirnya hilang tanpa kabar. Dan juga ada tetangganya mendengar teriakan suara gadis Amerika dari rumah Dr. Hyder. Dr. Hyder berusaha tenang, ia menawarkan minuman kepada mereka yang tentunya sudah dicampuri obat bius. Katsuro, Lindsay, dan Jenny yang ada di basement berusaha berteriak meminta pertolongan. Namun sayang tetap tidak terdengar. Polisi yang terus menyerangnya dengan menuduhnya menculik ketiga turis itu membuatnya marah. Ia memaksa agar polisi itu meminum air yang telah diberikan lalu pergi. Salah satu polisi yang marah lalu membanting gelas itu. Dr. Hyder pun bergegas berpura-pura mengambil handuk.
Padahal di balik handuk itu ada alat bius. Namun sayangnya ia tidak sengaja menjatuhkan handuk sehingga obat biusnya ikut terlihat. Polisi yang melihat itu langsung memandang curiga. Dr. Haider beralasan bahwa itu adalah insulin. Obatnya karena mengidap diabetes mellitus. Tentunya polisi itu tidak mudah percaya begitu saja. Hal itu membuat polisi itu semakin curiga dengan Dr. Haider. Mereka meminta untuk menggeledah basement. Mendengar itu, Dr. Haider marah karena mereka telah melewati batas dengan mengganggu privasinya, padahal mereka tidak membawa serta surat penggeledahan. Mereka pun pergi untuk mengambil surat penggeledahan. Rencana Dr. Haider untuk membius 2 polisi itu gagal total. Awalnya ia ingin menjadikan mereka manusia lipan juga untuk menggantikan Jenny yang sudah sekarat. Namun sayang rencananya gagal karena alat biusnya ketahuan. Setelah polisi itu pergi, Dr. Haider panik dan bergegas ke ruang basement. Namun mereka bertiga tidak ada di sana. Ia terus mencarinya hingga akhirnya Katsuro berhasil melumpuhkannya. Dan mereka bertiga pun berusaha melarikan diri. Mereka terus berusaha hingga akhirnya tak dapat lagi melarikan diri. Sedangkan tepat di belakang mereka, Dr. Haider telah berhasil menyusul. Katsuro yang putus asa terus memohon ampun kepada Dr. Haider. Ia bahkan memanggil Dr. Haider Tuhan. Ia sadar bahwa ia sudah sangat berdosa karena menelantarkan keluarganya. Namun sejahat apapun dia tetap manusia yang tidak pantas diperlakukan seperti anjing. Akhirnya Katsuro membunuh dirinya sendiri. Dr. Haider kecewa melihatnya. Namun tak ada waktu lagi, 2 polisi itu telah datang kembali. Dr. Haider hanya menunggu di samping kolam renang karena keadaannya yang terluka. Ketika satu polisi masuk, ia menembaknya. Polisi satu lagi yang mendengar suara tembakan berusaha mencari sumber suara. Namun ia malah menemukan Lindsay, Jenny, dan Katsuro dan itu membuatnya sangat mual. Lindsay dan Jenny berusaha berteriak meminta pertolongan. Namun ada hal lain yang harus dipastikan oleh polisi itu. Ia melupakan itu sejenak lalu bergegas mencari rekannya. Namun ia juga tertembak dan berhasil menembak balik Dr. Haider pula tepat di kepalanya. Jenny dan Lindsay terus berpegangan tangan, berharap bantuan segera datang untuk mereka. Namun Jenny tak kuat lagi. Jenny yang kelelahan juga meninggal, tersisa Lindsay menangis seorang diri. Film series yang pertama pun selesai. Jika kalian suka dengan series ini, komen sebanyak-banyaknya ya, agar Mimin lebih semangat buat bikin series selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan nyalakan loncengnya ya. Dadah!